Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit mengingatkan syubhat yang kemarin, yaitu tentang dalil la yahillu li thalathatin yakununa bi falatin minal ard illa ammaru alaihim ahadahum. Syubhat yang tertulis di dalam himpunan, di situ ada babu maja'a fi nasbil imam. Ini kita ngulangi yang kemarin karena ini sambungannya. Bab mendirikan imam atau membentuk keimaman. Tentunya yang dimaksud oleh saudara tua kita yang dulu, yang dimaksud adalah membentuk, mengangkat seseorang menjadi imam. Lalu setelah buat bab ini, terus mengambil hadis dari Sunan Abi Dawud yang zahirul lafzi, lafad hadis yang nyata, yang jelas. Hadis itu adalah untuk musafir, untuk musafir. Berarti kalau misalkan ditanya, sampean mendirikan, membentuk keimaman, dasarnya mana? Misalkan, oh ada hadisnya di mana? Dalam Abu Daud misalkan. Maka kita bilang hadis dalam Abu Daud itu adalah hadis untuk kepemimpinan dalam perjalanan, bukan dalil untuk mengangkat pemimpin golongan yang bitonah, bukan. Pemimpin golongan yang dibitonahkan, kita jawabnya gitu. Berarti itu syubhat, membuat babu nasbil imam, mendirikan imam, terus dalilnya pakai Abu Dawud, yang Imam Abu Dawud sendiri memberikan bab. Kata Imam Abu Dawud, ini adalah bab ketika suatu kaum itu bepergian, maka salah satu dijadikan pemimpin. Nah, satu itu. Yang kedua, kalau Anda mendirikan keimaman pakai dasar itu, pakai dasar hadis itu, berarti pembentukannya, pengangkatannya tidak perlu seperti khalifah. Sebagaimana di ujung hadis. Di ujung hadis diterangkan, kalau di sini halaman 33 atas itu, fakulna li Abi Salamah fa anta amiruna, anta amiruna, itu tak. Jadi kalau Anda pakai dalil ini sebagai untuk mendirikan, menegakkan keimaman sebuah golongan yang tersembunyi imamnya, nah, kalau terpaksa kamu pakai hadis ini, berarti caranya pengangkatan tidak seperti khalifah, tidak seperti amir penguasa dengan cara dibaiat oleh beberapa orang, ditambah lagi pembaiatan kepada masing-masing jamaah. Itu untuk khalifah. Untuk khalifah pun hanya tokoh saja yang harus, adapun yang lain ya bisa tidak, terserah aja, terserah keperluan, sebagaimana praktek Rasulullah, terserah keperluan. Lah ini kalau pakai dasar ini berarti ngikuti hadisnya dong, harusnya. Yaitu prakteknya ini, Nafi' berkata kepada Abi Salamah, fa anta amiruna. Udah, kalau memang perjalanan harus ada imamnya, maka engkaulah yang kami setuju menjadi amir kami dalam perjalanan. Satu. Dua ya. Ketiga, kita tegaskan lagi,
Kalau Anda pakai dalil itu, berarti tujuan utamanya syariat diterangkan oleh para ulama. Kenapa kok ada tuntunan harus ada amir dalam perjalanan? Tujuannya adalah supaya apa kemarin? Syarahnya ini untuk kemaslahatan perjalanan, supaya tidak timbul perpecahan, kebersamaan, lancar. Nah, berarti tujuan Anda mendirikan keimaman seharusnya yang lebih dipertegas adalah masalah untuk kemaslahatan jamaah, kemaslahatan pengaturan, bukan lebih kepada masalah apa? Jamaah swarga, orang jamaah neraka, memata, pokoknya nggak punya imam mati jahiliyah. Padahal kemarin pengertiannya kan nggak kafir. Terus tidak ada bayat berarti lepas tali Islamnya, berarti murtad. Nggak ke situ, karena itu dalilnya dalil miliknya kekhalifahan. Itu. Artinya harusnya Anda sederhana saja. Terus ada hadis ketiga yang diambil, membuat bab sendiri, babun nasbil imam, terus ngambil dalil man mata bi ghairi imamin mata mitatan jahiliyah. Ini bukan tempatnya di situ. Bukan tempatnya bab mendirikan imam. Di mana letak kesalahannya? Karena punya keyakinan berarti hidup itu ya harus mendirikan imam sendiri, imam golongan yang katanya hanya ngurusi agama saja katanya. Kalau tanpa itu berarti mati jahiliyah, kafir, masuk neraka. Pemahaman ini yang salah. Di mana letak kesalahannya? Pertama ya ditaruh di bab ini, bikin bab terus naruh hadis ini. Padahal tidak ada seorang ulama pun atau penyusun hadis bikin bab babun nasbil imam terus hadisnya ini, enggak. Satu. Kedua, ini hadis ini yang meriwayatkan dalam Muawiyah. Halaman 33 itu Muawiyah. Muawiyah itu khalifah, penguasa Islam, pemerintah Islam saat itu. Berarti yang dimaksud imam oleh Muawiyah dalam hadis ini adalah imam yang bentuk penguasa sebagaimana Muawiyah. Terus mata mitatan jahiliyahnya itu bukan bermakna mati kafir sebagaimana yang telah diterangkan di depan di syarah-syarah yang sudah dibahas kemarin, sudah disebutkan halamannya. Nah, sekarang kita bertanya begini ya, bagaimana secara mafhum, bukan mantuk. Dalil itu ada mantuk, ada mafhum. Mantuk itu sesuai dengan lafadznya. Kalau sesuai dengan lafadznya itu jelas-jelas itu keamiran musafir. Nah, para ulama mengambil makna mafhum, makna yang tersirat. Nah, ini contohnya ini dalam naskah Muntaqal Akhbar li Syekhul Islam Ibn Taimiyah halaman 34. Naskah Muntaqal Akhbar li Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Jadi Syekhul Islam Ibn Taimiyah itu punya susunan hadis, himpunan hadis yang isinya hadis-hadis itu dinamai Muntaqal Akhbar. Terus wasyarhihi dan syarahnya Muntaqal Akhbar namanya Nailul Autar, sebuah kitab syarah dari Muntaqal Akhbar namanya Nailul Autar. Siapa yang menyusun? Imam Asy-Syaukani, ya-nya dibuang aja, lil imam bukan lil imam, Asy-Syaukani. Dua ulama ini terkenal sak dunia. Tidak ada orang, kalau orang mencari ilmu, kalau orang kiai, ustadz meneliti ilmu pasti kenal siapa ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, siapa itu Syekhul Islam atau Imam Asy-Syaukani. Ini orang-orang yang keilmuannya sudah diakui. Nah, di dalam Muntaqal Akhbar ada
judulnya ini Kitabul Aqdiyah wal Ahkam. Sampai tulis ini naskahnya Muntaqal Akhbar. Ini naskah dari Muntaqal Akhbar, Kitabul Aqdiyah wal Ahkam, catatan tentang hukum-hukum aqdiyah, qada, keputusan-keputusan hukum, wal ahkam, dan beberapa hukum. Di sana ada babu wujubi nasbi wilayatil qada wal imarah wa ghairihima. Bab wajibnya mendirikan wilayah qada, wilayah hukum, artinya kekuasaan hukum, wal imarah, dan wilayah kekuasaan pemerintahan, kepemerintahan, wa ghairihima, dan selain keduanya, Nah, di sini diambil dari mafhum hadis, tapi masalah wajibnya saja, wajib mendirikan wilayah kekuasaan hukum dan wilayah kekuasaan kepemerintahan. Jadi tidak boleh muslim itu liar, tidak ada wilayah hukum, tidak ada wilayah kepemerintahan, itu enggak boleh, wajib. Dalilnya pakai ini, An Abdullah bin Amr anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu li thalathatin yakunu falatin minal ardi illa amaru alaihim ahadahum, rawahu Ahmad. Tidak halal, apa kemarin kita jelaskan, tidak halal hidupnya, tidak boleh, haram, li thalathatin, bagi 3 orang, yakunu falatin minal ardi, yang berada di tanah lapang dari bumi, illa ammaru alaihim ahadahum, kecuali membuat pemimpin, membuat amir, salah satu mereka, atas mereka salah satu mereka. Yang belum dapat siapa? Ini kitabnya yang belum dapat. Kalau sudah bisa menulis ya. Hadisnya pertama dari Imam Ahmad, yang kedua An Abi Sa'id anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru alaihim ahadahum. Ketika keluar 3 orang dalam safar, bepergian, hendaklah mereka membuat amir atas mereka salah satu mereka. Rawahu Abu Dawud, yang tadi yang di atas dalam Abu Dawud. Hadis musafir diambil. Walahu, dan bagi Abu Dawud, min hadis Abi Hurairah, dari hadisnya Abi Hurairah, misluhu, semisal hadisnya Abi Sa'id. Jadi bagaimana Imam Asy-Syaukani menjelaskan 2 hadis ini? Kitabul Aqdiyah wal Ahkam, babu wujubi nasbi wilayatil qada wal imara wa ghairihima. Imam Asy-Syaukani, ini Nailil Autar, ini naskah Nailil Autar, sampean tulisi naskah Nailil Autar. Wa fiha dalilun, kata Imam Asy-Syaukani, baris kedua dari bawah, halaman 35, baris kedua dari bawah. Wa fiha, dan di dalam riwayat hadis-hadis di atas, dalilun, bisa menjadi dasar dalil, ala annahu, atas sungguhnya kelakuan, yusra'u, disyariatkan, likulli adadin, bagi setiap hitungan orang, balagha salasatan, yang sampai 3, fasa'idan, maka lebih. Yang besar sama enggak halamannya? Tulisannya besar sama? Halamannya sama enggak? Oh, beda kanan. Tapi halamannya sama. Baik. Fasa'idan, maka lebih, atau lebih, disyariatkan ayu amiru, agar membuat amir, alaihim, atas mereka, ahadahum, salah satu mereka. Ini dari 2 riwayat di atas bisa disimpulkan jika jumlah orang itu 3 atau lebih, maka disyariatkan, diharuskan membuat pemimpin salah satu mereka.
Apa tujuan syariatnya? Apa biar halal hidupnya? Nah, saya ulang lagi, tidak halal hidupnya 3 orang kecuali bikin amir salah satu. Jadi bikin amir 3 orang itu biar hidupnya halal. Tujuan syariatnya begitu katanya. Itu syubhat. Itu syubhat, itu kesalahan, kayak benar padahal salah. Karena hadisnya tidak berbicara masalah kehidupan, nggak bicara. Yang benar apa hikmahnya? Kenapa 3 orang satu dijadikan yang mimpin? Ini kata para ulama. Ini ulama top semua ini, Mas Syaukani, semua orang-orang yang sudah diterima ilmunya orang sak dunia ini menerima. Li'anna fi dzalika as-salamah, karena sungguhnya di dalam demikian itu membuat amir di antara 3 orang as-salamah, selamat minal khilaf, dari perpecahan, alladzi yang yuaddi, mendatangkan ilat talaf, pada kerusakan, ilat talaf, pada kerusakan. Jadi kalau ada 3 orang satu dijadikan pemimpin, itu nanti tidak banyak perselisihan. Karena kalau perselisihan itu bisa menyebabkan kerusakan, tidak kompak, tidak rukun. Fama'a adamit ta'mir, bersama tidak adanya pengangkatan amir, pemimpin, bersama tidak adanya pengangkatan pemimpin, yastabiddu, akan bersikeras, kullu wahid, setiap satu orang, bi ra'yihi, dengan pendapatnya dia. Kalau nggak ada yang jadi amir, masing-masing akan bersikeras dengan pendapatnya. Wa yaf'alu ma yutabiqu hawahu, dan dia akan berbuat hal-hal yang mencocoki hawa nafsunya. Masing-masing begitu, nuruti pendapatnya, nuruti hawa nafsunya. Akhirnya apa? Fayahlikun, maka mereka jadi rusak. Wa ma'at ta'mir, bersama mengangkat amir, mengangkat pemimpin, yaqillul ikhtilaf, maka menjadi sedikit qalil perselisihan, wa tajtami'ul kalimah, dan akan berkumpul bersatu al kalimah, ucapan, artinya terjadilah persatuan. Itu manfaat. Jadi bukan manfaatnya biar halal hidupnya. Nah, kan selama ini kan begitu, tidak halal hidupnya. Jadi kita mengangkat amir itu biar halal hidupnya, itu salah. Nggak ada ulama menjelaskan kayak gitu. Kenapa itu ada penjelasan kayak gitu? Karena sudah salah dari awal. La yahillu li, tidak halal hidupnya. Akhirnya diambil muqabalahnya, berarti mengangkat amir itu biar hidupnya halal. Masya Allah. Padahal habis itu terus tambah, agamanya sah, mati masuk surga. Masya Allah, Masya Allah. Punya thariqah khasah, thariqah, cara sendiri untuk masuk surga, bikin cara. Ini hikmahnya yang benar ini. Kalau 3 orang satu dijadikan pemimpin, itu supaya tidak terjadi perselisihan, supaya bisa ada kebersamaan itu. Wa ma'at ta'mir, wa idza syuri'a hadza li thalathatin yakununa bi falatin minal ard. Ketika disyariatkan apa hadza, ini membuat amir, li thalathatin, bagi 3 orang, yakununa bi falatin minal ard, yang mereka berada di tanah lapang dari sebagian bumi, berada di tempat yang mencil, sebagian tanah lapang dari sebagian bumi, au yusafirun, atau sedang bepergian. Kalau itu saja harus disyariatkan, fasyar'iyatuhu, maka disyariatkannya membuat pemimpin, li'adadin aksar, bagi hitungan jumlah orang yang lebih banyak daripada 3, juga yaskununal qura, mereka bertempat di desa-desa, wal amsar, dan kota-kota.
wal amsara dan kota-kota. Tidak di tempat yang mencil, tidak sedang bepergian. Dia bertempat di desa yang resmi, di kota-kota yang sudah jelas orangnya banyak. Bagaimana syariat takmir di situ? Wa yahtajuna, di samping itu mereka sudah banyak, jumlahnya lebih dari 3, banyak orang di desa di kota-kota. Di samping itu wa yahtajuna, dan mereka memerlukan, ini hikmah syariatnya, lidaf'it tadhalum, untuk menolak tadhalum, penganiayaan, supaya tidak terjadi saling menganiaya. Wa faslil takhasum, dan melerai pertengkaran, supaya ada yang memisahkan pertengkaran, melerai pertengkaran. Berarti khobarnya adalah fasyar'iyatuhu iku aula wa ahra. Aula, lebih perlu, lebih utama, lebih perlu, wa ahra, dan lebih dibutuhkan, lebih sungguh. Ahra, lebih sungguh harus diwujudkan. Nih, Imam Asy-Syaukani ini namanya mengambil dalil secara mafhum aulawi. Mafhum aulawi. Hadisnya kan 3 orang berada di perjalanan atau berada di bumi yang mencil harus bikin pemimpin 1 orang. Nah, kalau 3 orang yang mencil saja diharuskan oleh syariat, bagaimana, pertanyaannya, bagaimana dengan orang yang tinggal di desa-desa yang jumlahnya lebih banyak, tinggal di kota-kota jumlahnya lebih banyak, dan memang memerlukan, ini hikmah syariatnya, memerlukan ada amirnya, nanti ada yang mimpin untuk menghilangkan saling penganiayaan, supaya tidak ada orang sembarangan nganiaya orang lain. Kalau ada pertengkaran bisa didamaikan karena ada yang mimpin. Memang memerlukan seperti itu, maka kondisi seperti itu lebih wajib, lebih harus. Cuman perhatikan di sini, para ulama tidak berbicara biar sah hidupnya, biar masuk surga, biar enggak. Hikmah itu, hikmah di sini adalah hikmah untuk muamalah, keadaan berinteraksi sesama manusia itu. Ya hikmahnya ambil. Bukan syarat sahnya. Bukan syaratnya Islam, bukan. Dan ini lebih kepada urusan muamalah. Muamalah itu bagaimana berinteraksi di perjalanan, bagaimana berinteraksi ketika kita hidup bersama. Kalau nggak ada amirnya, nggak ada yang memimpin, ya, nggak ada yang memimpin. Ini yang perlu sampai ambil lagi. Para ulama itu jelas-jelas hal seperti ini mengisyaratkan masalah kekuasaan di dunia ini, ngatur kehidupan manusia di dunia ini. Itu manfaat hikmah utamanya amir. Itu utamanya amir. Supaya kalau urusan dunia aja diurusi, berarti urusan akhiratnya, agamanya juga kewajiban amir itu lebih lagi, karena dia akan ditanyakan besok di hadapan Allah. Jelas ya? Jadi yang ingin kita tegaskan di sini, pemahaman selama ini la yahillu, saya ulang lagi, tidak benar kalau itu dikatakan tidak halal hidupnya, sehingga muncul hukum berarti kalau punya amir halal hidupnya, kalau nggak punya berarti nggak halal. Itu salah. Tidak ada seperti itu. Hikmah syariat bukan masalah halal dan tidaknya hidup. Hikmah syariat adalah supaya ini contohnya daf'it tadhalum wa faslis takhasum, supaya tidak terjadi penganiayaan antara satu dengan yang lain, supaya bisa terselesaikan masalah-masalah. Wa fi dzalik dalilun, dan di dalam demikian itu kata Imam Asy-Syaukani, dalilun, dalil liqauliman, bagi ucapan orang ulama kala yang mengatakan inna, sungguhnya kelakuan yajibu, wajib, alal muslimin, perhatikan, bukan ala ba'dil muslimin, alal muslimin, atas orang-orang Islam semua yang disebut, siapa saja yang Islam, nasbul a'immah, menegakkan beberapa pemimpin, wal wulati, beberapa pengatur, wal hukami, beberapa juru hukum. Nah,
seperti ini, saudara, sudah tidak berbicara apakah harus khalifah, apakah harus bagaimana. Yang penting Muslim yang ada itu secara umum ada yang mimpin, gitu. Nah, kalau mampu, kalau bisa ya sistemnya sistem khilafah kalau mampu. Tapi kalau tidak mampu seperti ini kan nggak bicara. Enggak, para ulama tidak membicarakan harus sistem kekhilafahan, kan tidak harus. Pokoknya Muslim yang berkumpul, jika mampu ya itu ikuti. Tapi kalau tidak mampu ya ini minimal sudah. Tujuannya supaya ada yang mimpin, ada yang menyelesaikan masalah. Ya, berarti kalau kita sudah punya pemimpin Muslim, orang Islam, sholat, apalagi yang milih juga mayoritas Muslim, penduduknya Muslim, ya sudah, kata para ulama, ya sudah. Yang penting kamu lihat nanti dia ngurusi kamu apa enggak. Nah, kalau ngurusi ya seperti di Indonesia sudah ada Kemenak, Kementerian Agama, sudah ada KUA, ngurus pernikahan, ngurus haji, rukun Islam semua diurus, sudah disiapkan masjid, ya, pondok-pondok pesantren dilancarkan, itu sudah diurusi. Haji juga dilancarkan. Artinya pemimpin Muslim yang juga ngurusi seluruh aspek kehidupan umat Islam sudah diurusi semua. Adapun kurang-kurangnya ya itu sudah dikembalikan kepada kita semua yang harus mandiri. Itulah, sudah mandiri. Jadi berdasarkan hadis ini, ya, di sini para ulama kan nggak bicara masalah khalifah, kan? Masalah khilafah nggak. Hanya bicara Muslim wajib mengangkat seorang pemimpin. Untuk apa? Untuk daf'it tadhalum, faslit takhasum. Apa? Sekarang pertanyaannya, apakah keimaman jamaah sampai ngurusi kayak gini? Masing-masing jamaah diurusi sampai bawah, siapa yang bertengkar, siapa yang teraniaya, siapa yang terus ada hukum, harus dikasih hukuman, kan enggak. Yang ada paling nanya ke pusat, dijawab pertanyaan 2 tahun kemudian karena nggak dijawab-jawab. Ada yang nanya masalah apa, penyelesaian, ada memang tim penyelesaian, tapi kan tidak sampai kok. Itu hanya sekedar ya sakmatio saja, karena tidak punya kekuasaan, punya kuasa. Cara orang itu sebenarnya kalau nggak didoktrin, diiming-imingi masalah surga neraka, wong Melayu udah tahu gak punya kuasa apa-apa. Kalau pemerintah, kalau amir bener, gue Melayu dari hukum tangkep karena punya bala tentara. Nah itu di sistem namanya kepemerintahan. Kalau mampu ya khilafah, kalau tidak mampu seperti negara kita ini dari awal, para pendiri negara ini, ya, para ulama yang mewakili umat Islam saat itu termasuk Hadratus Syekh Hashim, putranya yang pertama, itu juga sudah mewakili umat Islam yang lain. Negara ini disepakati untuk NKRI, ya tuh kita ikuti. Nyatanya ya undang-undangnya ya tidak melarang kita untuk menetepi kemurnian agama. Adapun ada oknum-oknum tertentu yang ingin menghilangkan itu, ya itu oknumnya saja. Jangan itu secara umum gitu ya. Innahu yajibu 'alal muslimin nasbul a'imah wal wulat wal hukam. Wa qad dhahabal aktsaru ila annal imamata wajibatun. Sungguh berpendapat siapa al-aktsaru, mayoritas para ulama, ila annal imamah wajibatun, bahwa menegakkan keimaman maksudnya kepemimpinan, jadi supaya tidak liar gitu, itu wajibatun, wajib, dan seterusnya. Itu tidak kita perlukan. Jadi yang kita ambil di sini ya, syarat sahnya Islam. Bukan syarat sahnya Islam supaya orang halal hidupnya sehingga mati sewaktu-waktu masuk surga. Kalau nerangkan hadis ini nggak ada kayak begitu itu. Wong jelas cuman la yahillu li thalathatin yakununa bi falatin minal ardi illa maru alaihim ahadahum. Makanya di depan kan saya terangkan seluruh kitabul imarah ini yang bisa diambil oleh Jokam hanya ini,
hanya la yahillu ini dengan pengertian yang benar. Kan saya katakan begitu di awal. Apa maksudnya? Kalau zahirul lafzi secara mantuk nggak kena, nggak bisa, maka meniru Imam Asy-Syaukani, niru loh, mengambil secara makna tersirat, mafhum. Secara mana tersirat? Yaitu tadi, kalau perjalanan 3, kalau bertempat lebih dari 3 harus. Nah, yang kedua, terus tujuannya apa sih? Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk kelancaran kegiatan, kemaslahatan. Itu boleh. Sampean sak rumah, misalkan orang kos semua sak rumah, harus ada ketuanya untuk kelancaran sak rumah. Gitu maksudnya tujuan syariatnya. Tujuan syariatnya. Terus bagaimana pengangkatannya? Ya seperti dalam lafaz hadis itu. Kalau pakai dasar ini, anta amiruna, nggak perlu. Ya walaupun dibikin resmi, tapi acaranya cuman musyawarah persetujuan siapa yang diangkat. Gitu tok, selesai sudah. Kalau yang namanya diberdirikan resmi, dibayat oleh ahlul aqd, ahlul halli wal aqd, orang-orang top, orang-orang di atas, itu namanya pemimpin yang berkuasa, namanya pemerintah. Kalau hanya golongan nggak perlu, apalagi ditambah-tambah lagi syahadat dulu, terus dikeluarkan tidak sah syahadat seseorang kalau nggak di depan imam kita. Nah, ini parah lagi nih. Orang sudah syahadat dari kecil, ngocot itu sudah syahadat. Ya. Dalil mana yang harus bersyahadat lagi di depan imam? Itu kan tidak ada dasar dalilnya, ijma'nya nggak ada, ulama juga nggak pernah mengatakan seperti itu. Nggak pernah mengatakan seperti itu. Jadi karena salah dari start awalnya, akhirnya numpuk-numpuk, tambah ini, tambah syariat ini, syariat ini. Yang parah lagi apa? Sejak inilah hidupmu halal, dosamu diampuni sebelumnya. Loh, dicari mana baiat yang model baiat kelompok terus dalilnya terus bisa menghapus dosa sebelumnya? Nggak akan ketemu, sama nggak ada. Di mana dalilnya kecuali angen-angennya tok. Angen-angen apa? Bayangan, koyo-koyo. Padahal dalilnya apa? Al-Islam yahdimu ma qablahu, al-hijrah tahdimu ma qablahu, al-hajju yahdimu ma qablahu. Yang bisa menghapus dosa sebelumnya itu satu Islam, bukan bayat. Apalagi kalau hanya bayat kepada imam kelompok. Imam kelompok, imam suatu golongan. Bayat kepada khilafah yang resmi itu loh, nggak ada dalilnya menghapus dosa sebelumnya itu. Yang ada adalah Islam, orang masuk Islam. Apa Islam itu? Al-Islam an tashhada alla ilaha illallah, kamu bersyahadat. Mulai itu berarti sebelum Islam dihapus dosa-dosanya. Ini saya dari dulu tak bisiki itu teman-teman yang ada yang dianggap sebagai ulama, jajal sampan golek ke dalil, carikan dalil mana bayat yang bisa menghapus dosa-dosa sebelumnya. Ya toleh. Iya kok endi yang nek sing rada ketinggalan ilmunya nyuwun kolot ngotot pokoke mangkule ngono kuwi lho. Mangkule ngono ki terus piye ngono? Dalile mangkule dalil katanya dari Allah Rasul. Paling tidak khulafaur rasyidin, sunnatul khulafa, sunnahnya para khalifah. Paling tidak. Karena ini masalah penting, masalah hukum dan masalah gaib. Pengampunan dosa itu kan bukan masalah yang tampak, masalah gaib. Itu harus sahih dalilnya. Nggak ketemu orang cuman amani kok, angen-angen. Karena mengkultuskan atau seseorang, golongan. Nah, ini